warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Alfiani. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang. Di sini kami mendapatkan tugas untuk membuat video tentang gangguan emosional atau perilaku dan teknologi pendukung anak berkelainan dan berkebutuhan khusus dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Memiliki masalah emosional selama bertahun-tahun. Kecil presentasi memiliki masalah yang sangat serius dan terus-menerus, sehingga mereka diklasifikasikan memiliki gangguan emosional atau perilaku. Gangguan emosi dan perilaku terdiri dari masalah yang melibatkan hubungan, agresif, depresi, dan ketakutan yang terkait dengan masalah pribadi atau sekolah dan hal yang lainnya. Sekitar 7% dari anak-anak yang memiliki kecacatan dan membutuhkan individu pendidikan termasuk dalam klasifikasi ini. Anak laki-laki 3 kali sama seperti anak perempuan yang mengalami gangguan ini. Berbagai istilah telah digunakan untuk menggambarkan emosi dan gangguan perilaku, di antaranya gangguan emosi, perilaku gangguan, dan anak-anak yang tidak bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi. Istilah gangguan emosional baru-baru ini telah digunakan untuk menggambarkan anak-anak dengan jenis-jenis masalah yang perlu ditangani dengan membuat rencana pembelajaran individual. Namun, para kritikus membantah bahwa kategori ini belum didefinisikan dengan jelas. Perilaku agresif dan tidak terkendali beberapa anak diklasifikasikan sebagai mengalami gangguan emosional yang serius, seperti perilaku mengganggu, agresif, menantang, atau berbahaya dan dihapus dari kelas. Anak-anak ini jauh lebih banyak cenderung kepada laki-laki daripada perempuan dan lebih cenderung berasal dari pendapatan rendah daripada dari keluarga berpenghasilan menengah. Saat anak-anak ini dikembalikan ke kelas reguler, baik kelas reguler, guru kelas, guru atau konsultan pendidikan khusus harus menghabiskan banyak waktu membantu mereka beradaptasi dan belajar secara efektif. Misalnya, ada seorang anak yang pindahan dari luar kota. Mereka itu harus beradaptasi dalam bahasa maupun pergaulan teman-teman mereka yang baru itu. Dan dalam pelajaran pun harus beradaptasi karena setiap daerah itu akan berbeda-beda pelajaran sekolahnya. Terus, kecemasan melibatkan perasaan takut dan ketakutan yang samar dan sangat tidak menyenangkan. Itu adalah normal bagi anak-anak untuk khawatir saat menghadapi tentang hidup. Jadi si anak itu harus menghadapi tentang hidup yang ketika ada masalah, anak-anak itu harus menghadapinya karena menguji mental si anak itu untuk di waktu yang akan datang. Tetapi beberapa anak memiliki kecemasan yang intens dan berkepanjangan sehingga secara substansial merusak kinerja sekolah mereka. Dan kalau misalkan si anak itu udah takut, ya pasti si anak itu bakal ketakutan dan bisa jadi stres lah, dikarenakan ketakutan si anak yang terlalu takut dan tidak bisa menghadapinya. Rep Hansen and Sensing 2019, beberapa anak juga memiliki ketakutan pribadi atau terkait sekolah yang mengganggu pembelajaran mereka. Seperti contoh, misalkan ayah si anak ketakutanku kecoa, dan itu bisa jadi juga karena di kelas itu akan ada kecoa, jadi pembelajaran si anak itu jadi nggak fokus gitu, jadi akan ambiar lah kalau misalkan ini. Terus jika seorang anak menunjukkan
ketakutan yang nyata atau substansi yang terus ada. Mintalah anak tersebut melihat ke sekolah konselor. Depresi lebih mungkin muncul pada masa remaja dibanding anak-anak dan memiliki insiden yang jauh lebih tinggi pada anak perempuan dibanding anak laki-laki. Pakar pada depresi mengatakan bahwa perbedaan jenis kelamin ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Yang pertama, wanita cenderung merenungkan suasana hati mereka yang tertekan dan memperkuatnya. Sedangkan pria cenderung mengalihkan diri dari suasana hati yang negatif. Yang kedua, citra diri wanita lebih sering negatif dibandingkan anak laki-laki pada masa remaja. Dan yang ketiga, bias sosial terhadap perempuan pencapaiannya mungkin terlibat. Karena diputar ke dalam, depresi jauh lebih mungkin tidak terlibat daripada tingkah laku. Jika Anda berpikir bahwa seorang anak mengalami depresi, maka ajak anak itu bertemu ke konselor sekolah. Kecemasan dan ketakutan beberapa anak mengubah emosi mereka menjadi masalah batin. Dalam hal ini, depresi, kecemasan, dan ketakutan mereka akan menjadi lebih kuat, gigih, dan kemampuan mereka dalam belajar adalah dikompromikan secara signifikan. Semua anak akan merasakan tertekan dari waktu ke waktu. Sebagian besar akan bisa mengatasi kesedihan mereka secara turun. Bagaimanapun, suasana negatif akan lebih serius, tahan lama. Depresi adalah sebuah tipe gangguan mood di mana individu merasa tidak berharga dan tidak percaya terhadap sesuatu dan tidak mungkin lebih baik darinya, dan seseorang akan mengalami lesu pada waktu yang lama atau periode waktu yang lama. Dan pada saat anak-anak menunjukkan tanda-tanda tersebut pada 2 minggu, kemungkinan besar akan mengalami depresi. Contohnya seperti tidak bisa tidur nyenyak dan nafsu makan kurang, dan itu berkaitan dengan depresi. Semakin pesatnya teknologi memberikan banyak dampak positif, salah satunya dalam dunia pendidikan, khususnya buat anak-anak yang berkelainan dan berkebutuhan khusus. Dengan berkembangnya teknologi, anak-anak tersebut juga memiliki hak yang sama untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Ada beberapa jenis teknologi yang dapat digunakan buat anak-anak yang berkelainan dan berkebutuhan khusus. Teknologi pembelajaran mencakup berbagai perangkat keras dan perangkat lunak yang dikombinasikan dengan pembelajaran inovatif, metode atau mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Contoh, kaset video, instruksi dengan bantuan komputer kompleks hipermedia, yaitu suatu metode di mana informasi itu tidak hanya jenis teks, melainkan ada gambar, ada video, dan ada suara atau yang sering kita sebut dengan multimedia. Teknologi pendukung terdiri dari berbagai layanan dan perangkat yang dirancang untuk membantu siswa penyandang disabilitas berfungsi di lingkungan mereka. Contohnya termasuk alat bantu komunikasi, komunikasi alternatif keyboard, dan saklar adaptif. Untuk menemukan layanan tersebut, pendidik dapat menggunakan database komputer seperti Davis Locator System atau perangkat lunak akademik tahun 1996.